dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2. Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca. Dengar orang baca, sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran. Masyadir Rasid baca Quran. Syekh Surem baca Quran. Dibaca, langsung menghujam ke hati kan. Langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang. Baru dibacain. Itulah indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah. Ambil wudhu. Bawa mushaf. Buka. Dahsyatnya kadang baru buka. Itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan ad-duha dengan al-insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu. Saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Nggak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua boleh diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya. Atau dari pekerjaan tuh. Kena macet, pusing apa. Tiba-tiba lihat anak atau cucu. Usia 3 tahun, 4 tahun, dia sedang mengulang-ulang. Walaupun ayat itu biasa. Qul huwallahu ahad. Itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah baca Quran sama-sama? Barengan. Ya sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran. Sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga pada bagian pertama ini. Sholat. Dan saya akhiri di sini, nanti penjelasan setelah penjelasan, karena sudah ada panggilannya. Salat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar harfur ikhbar. Huruf memberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih 1 dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya? Makanya kan sering saya tawarkan kan, Anda boleh pilih kan? Gak ada yang ketiga, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga.